Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih banyak sahabat-sahabat kehidupan yang masih setia stay tune di channel ini dan selalu memutar cerita-cerita penuh hikmah dari kisah-kisah santri yang berhubungan langsung atau mengalami langsung kejadian itu dengan Al-Maghfurlah Kiai Haji Buya Syakur Yasin Ibrahim. Namun di kitab kehidupan ini sedikit dibumbui agar lebih menarik, dan inisial atau si pelaku kita samarkan. Semoga cerita ini memotivasi, memberi semangat dan menambah keimanan dan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alkisah di sebuah kedalaman hutan yang jauh dari hiruk pikuk keramaian pada umumnya. Di hutan jati, di wilayah perbatasan Indramayu dan Cirebon, hiduplah seorang ulama besar bernama Buya Syakur. Ia dikenal dengan kesabaran dan kebijaksanaannya yang luas. Namun, di antara para santri ada seorang pemuda yang keras kepala dan gemar menguji kesabaran gurunya. Namanya kita sebut saja Sandri. Sandri bukan santri biasa. Dia cerdas, tetapi juga jahil, bahil. Di dalam hatinya ia penasaran, selalu saja menguji kapasitas seorang guru, sebatas mana layakkah dia menjadi gurunya, layakkah Buya ini menjadi seorang mursyidnya. Karena si santri ini memang penuh dengan kekecewaan, dengan penuh kekecewaan dan ketidakpercayaan. Setiap berguru selalu mendapatkan guru-guru yang menurut beliau tidak layak untuk menjadi seorang guru ataupun seorang mursyid. Namun si santri ini memang jatuh cinta dengan Kiai Buya Syakur Yasin Ibrahim ini dengan kesabarannya dan kebijaksanaannya. Akhirnya singkat cerita si santri berguru pada beliau, dan suatu hari santri memasak sesuatu yang mustahil untuk dimakan. Ia mengambil ranting kayu jati, merebusnya, mengolahnya lama-lama,
lalu menambahkan berbagai bumbu masakan, seolah-olah itu adalah hidangan istimewa. Ia menyajikan hidangan itu kepada Buya Sakur dengan wajah polos dan senyum menahan tawa. Buya Sakur hanya menatap hidangan itu sebentar, lalu tersenyum. Tanpa ragu, ia mengambil sesendok ranting jati itu dan mulai mengunyahnya. Para murid lain yang melihat kejadian itu terkejut, sementara santri hanya menunggu reaksi Buya. Bahkan santri ini ditegur oleh murid yang lain. Santri, kamu memasak kayu jati untuk Buya. Kamu keterlaluan. Diam kau. Mereka berbisik belakang Buya Sakur. Ada rasa kekhawatiran, ada rasa kecemasan, dan ada rasa ngilu menahan tawa. Memang murid-murid kurang ajar. Namun sebaliknya, Buya Sakur tetap menikmati makanan itu dengan tenang, seolah-olah ia sedang makan hidangan terbaik di dunia. Setelah selesai makan, Buya Sakur berkata dengan penuh syukur, "Alhamdulillah, nikmat sekali rezeki ini. Terima kasih banyak ya Allah. Tidak ada makanan yang buruk jika kita menerimanya dengan rasa syukur. Terima kasih banyak, Sandri. Engkau sudah memberiku makanan terbaik yang pernah aku nikmati selama ini. Aku memutari dunia ini, baru kali ini aku menikmati makanan selezat ini. Engkau luar biasa." Sandri terdiam. Ia tidak menyangka bahwa Buya Sakur tidak marah sama sekali. Itu semua tidak ia harapkan. Yang ia harapkan adalah Buya marah atau membentaknya, atau memang santri ini memang mengharapkan ingin melihat gurunya marah. Selama bertahun-tahun santri tidak pernah melihat gurunya marah, karena memang tidak ada kejadian atau memang mengerjai gurunya yang berlebihan. Kali ini memang santri berlebihan dan berharap ingin melihat gurunya marah. Gurunya malah bersyukur atas kejahilannya. Dalam hatinya, ia mulai merasa malu dan menyesali perbuatannya. Namun herannya, para murid itu tahu bukan hanya santri saat itu yang menyaksikan Al-Maghfurlah memakan masakan santri, tapi mereka hanya diam dan memang ingin, ternyata sama
ingin menguji kesabaran sang guru. Namun kejadian aneh terjadi malam itu. Di keheningan malam semakin larut, semakin sepi. Hanya terdengar suara-suara binatang, jangkrik, dan binatang-binatang malam. Angin semakin kencang berhembus. Gelap semakin pekat, menyelimuti rasa dingin yang menusuk ke tulang. Sandri masih terbangun karena memang Sandri perutnya lapar. Karena tidak berani makan makanan yang ia masak dari ranting jati, dan ragu bagaimana menikmati ranting jati. Sandri hanya menikmati bumbu-bumbu masakannya, tapi bumbu masakan itu malah semakin melilit perutnya Sandri, semakin lapar. Dan Sandri terkejut pada malam hari itu melihat sekelompok orang datang ke gubuknya. Mereka membawa berbagai macam makanan lezat, dari mulai nasi, sate kambing, buah-buahan segar, hingga kue-kuean yang mewah. Mereka mengetuk pintu Sandri dan meletakkan semua makanan itu di hadapannya. Kok makanan ini disimpan di gubuk saya? Kenapa nggak dihantarkan saja ke gubuk Buya? Sandri kebingungan dan bertanya, "Siapa kalian? Kenapa membawa semua ini? Dan kenapa makanan selezat ini kalian simpan di gubuk saya? Bukannya ini buat Buya? Dan kalian dari mana?" Salah satu dari mereka tersenyum dan menjawab, "Kami hanya mengantarkan titipan untukmu," katanya. "Semua yang kamu inginkan, kami harus bawakan malam ini." Sandri terkejut dengan kalimat itu. Tidak bisa berkata-kata dan hanya diam. Mereka pun pergi tanpa menjelaskan lebih lanjut. Dan Sandri berpikir, aku tak peduli dengan kalian. Yang jelas aku ingin makan malam ini, aku lapar banget. Akhirnya Sandri mengambil makanan itu dengan wajah penuh tanda tanya, tapi serba salah. Ya, tapi butuh makan dan butuh menikmati makanan selezat itu. Padahal ia tahu di dapur sudah tidak ada persediaan makanan
Apalagi makanan semewah seperti ini. Dari mana semua ini datangnya? Mengapa bisa tiba di hadapannya? Loh, ini kan tengah malam. Dan ini di tengah hutan. Jangan-jangan yang menghantarkan ini adalah siluman. Wah. Yang tadinya Sandri ingin memakan makanan itu, pikirannya kalut dan kacau balau. Rasa takut rasanya bercampur aduk tak karuan. Memang Sandri ini santri yang nyeleneh. Sisi lain dia itu bahil, tapi dia sadar ada yang aneh dengan kejadian malam ini. Saat itulah Sandri menyadari sesuatu. Ia merasa seolah-olah Allah sedang menegurnya. Ia telah berbuat jahil kepada gurunya. Tetapi justru ia sendiri yang mengalami kejadian aneh yang sulit dijelaskan dengan akal logika. Tak habis pikir, Sandri langsung bergegas mengikuti jejak rombongan yang membawa makanan itu. Namun anehnya, hanya beberapa menit saja sang pembawa makanan itu tak terlihat saking gelapnya. Bahkan suara pun nyaris tak terdengar. Sandri akhirnya bergegas pulang ke gubuknya dan bertekad, besok saya harus minta maaf dan laporan kepada Buya. Dan saya lebih baik tidak makan, karena ini sebetulnya adalah ujian Tuhan bagiku. Ujar Sandri. Ini adalah ujian untukku atas ketidaksopanan dan kebahilanku kepada guruku. Pagi harinya, dengan hati penuh sesal, Sandri mendatangi Buya Sakur dan bersujud di hadapan gurunya. Buya, saya telah berlaku kurang ajar. Saya menguji kesabaran Buya. Saya ingin melihat Buya marah, tetapi saya sendiri yang akhirnya diuji oleh Allah malam tadi. Buya, ini hidangan ada yang mengantarkan, entah siapa, entah dari mana. Segala makanan ada dan dihidangkan untukku, katanya. Jujur, saya tidak berani makan, Buya. Makanya makanan ini saya bawakan dan mohon maaf, kemarin itu saya masak. Masakan yang saya masak dari Ranting Jati, Buya. Mohon maaf, Buya. Buya Sakur tersenyum dan mengangkat Sandri. Sandri, kesabaran itu bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dijalani, nak. Jika kau ingin mengerti hikmah, maka jangan menguji orang lain, tetapi ujilah dirimu sendiri. Sejak hari itu, Sandri berubah
Ia bukan lagi santri jahil bahil yang suka menguji gurunya, melainkan santri yang patuh taat panut atas apa yang diperintah, apa yang disuruh oleh sang guru, dan semakin taat dan berusaha memahami makna rasa syukur dan kesabaran yang sejati. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Selesai sudah pembacaan cerita ini, saya terima dan luar biasa sekali. Keren, luar biasa. Terima kasih banyak pada salah satu sahabat saya yang mengirimkan cerita ini. Semoga cerita ini memotivasi, semoga cerita ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat atau pengikut Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Syakur Yasin Ibrahim. Akhir kalam, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta kepadamu, inilah keputusanku yang terakhir untuk aku sampaikan kepadamu. Setelah aku mengerti bahwa cinta bisa terjadi, sekalipun hanya dengan tatapan sepihak. Engkau selalu menatapku, tapi aku tidak pernah menatapmu. Aku hanya merasakan kehadiranmu, dan aku sadar bahwa engkau selalu menatapku. Tidak pernah sekejap pun aku terlepas dari pandanganmu. Bukan hanya gerak-gerikku yang selalu dalam pengawasanmu, bahkan gerak hatiku, semuanya dalam pemantauanmu, bahkan sampai kepada hayal dan mimpiku. Selalu dalam kontrol dan monitor. Untuk itu, sekalipun aku tidak berucap dengan lidahku, engkau pasti tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu. Bila dengan sengaja aku mengucapkan bahwa aku mencintaimu, itu adalah sekadar untuk memberikan ketenangan dan ketentraman jiwaku bahwa aku sudah menyatakan, bukan dengan maksud supaya engkau tahu. Memang engkau sudah tahu, sekalipun tidak mengucapkan. Pernyataan ini adalah untuk diriku sendiri, bahwa aku telah mengambil kesimpulan yang pasti bahwa aku mencintaimu.